Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Saya mau cerita nih ya, enggak semua orang Indonesia tahu bahwa memang wilayah itu udah didominasi Yahudi dari 1000 tahun sebelum Masehi. Kayaknya saya pernah ngomong kok di sini. Dan Ya, bagaimana adopsi agama Kristen oleh Kaisar Romawi di abad keempat, lalu kemudian Kristen Yunani itu bertahan sampai abad 7 ya, jadi 3 abad. Kemudian bagaimana Islam itu masuk di abad 6. Nah, kemudian tentara perang salib masuk 1099 sampai 1291. Bagaimana kemudian di abad 13 Mamluk masuk, kemudian Ottoman. Yang paling bikin gara-gara yang saya pernah bilang, kalau Indonesia mau menyelesaikan masalah Israel Palestina, jangan ngobrol sama Israel Palestinanya. Ngobrol sama dua orang negara kolonialis yang ujuk-ujuk ngedarik garis di sana, yaitu di tahun 1917 sampai 18 era kolonialisasi Inggris di sana gitu. Jadi menurut saya dudukanlah Inggris, dudukanlah Perancis, yang kenapa juga lu gambar garis, orang Ottoman Empire aja yang segitu lama nggak berani gitu kan. Nah, itu yang mesti penting karena ada juga negara-negara ini muncul karena yang bekas Ottoman itu dianggap bekas wilayahnya Arab. Itu kita nih Islam tuh, kan itu Ottoman. Nah, yang kayak gini-gini ini yang menurut aku kita semua mesti paham. Yang kemudian aku mau ngomong juga, saya itu bukan seorang umat agama yang baik lah, tapi saya senang sekali baca kitab suci. Kitab suci agama apa aja, kitab Buddha kayak kitab Hindu. Kalau perlu kepercayaan pun saya baca karena buat saya itu agama itu menarik gitu ya. Nah, itu aja saya menghormati siapapun yang punya kitab suci harus kita hormati. Nah, dari faktor kitab suci, kok saya itu menghormati apa yang ditulis di Talmud, bagaimana yang juga terdapat di Taurat gitu ya, yang menyatakan dengan tegas memang Yerusalem itu milik Israel. Ini kitab suci loh. Jadi kalau saya mau ngomong kitab suci itu archive, boleh nggak? Itu kan tertulis. Itu kan seperti arsip. Itu udah lebih dari 3000 tahun gitu. Dan itu ada firmannya, bagaimana menyampaikan bahwa itu adalah pusat pimpinan kepemerintahan, bagaimana Raja Daud ada di sana, di kitab Raja-Raja di ayat 2:11 ya kalau nggak salah. Bagaimana Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun, sampai detail begitu gitu. Nah, maksud aku, kalau kita menghormati agama apapun itu, hormati juga kitab ini gitu. Jelas-jelas di kitab dan di surat Raja-Raja ini menyatakan gitu bahwa di bawah kepemimpinan Raja Daud 40 tahun, ditambah Solomon, anaknya Daud itu 40 tahun, lalu anaknya lagi Solomon yaitu Rehabaim ya. Kalau nggak salah ya Pastor. Anak ya, cucunya Daud. Nah, cucunya Daud 17 tahun. Jadi apa ya? Ini menambah deret panjang lamanya pemerintahan Israel yang berpusat beribu kota di Yerusalem. Yerusalem. Nah, jadi menurut aku di satu sisi, ini lagi saya dimarahin gara-gara di podcast kemarin. Saya bilang kan, waktu 2021 itu aku dapat WA dari seorang ustadz namanya Arifin Yahya. Sekarang dipersoalkan itu ustadz mana? Saya nggak pernah dengar urusan gua, itu ustadz di mana? Aku kenal juga enggak. Tapi menurut aku ustadz punya pandangan menarik. Dia bilang, selama periode Nabi Muhammad, itu nggak pernah Nabi Muhammad itu ganggu Yerusalem. Di Al-Quran pun dia bilang, menurut dia ya, saya bukan ahli kitab nih, nggak ada satu surat pun yang memerintahkan kita ambil alih Yerusalem. Kemudian di kitab Yahudi Nasrani itu berkali-kali disebut Yerusalem, tanah Israel, itu tanah yang diberikan Allah untuk mereka. Jadi kalau kita mau menjadi Islam yang damai, Islam yang mengerti, Islam yang yang paham, Islam yang ikro, di Islam itu kan ikro, wajib membaca. Untuk mengerti itu you have to ikro gitu kan. Maka kita mesti lihat bahwa hentikanlah usaha merebut tanah suci agama Yahudi dan Nasrani. Kalau menurut saya, karena Nabi Muhammad aja nggak pernah bikin itu, dan selama ribuan tahun umat Islam tuh kayaknya kalau kata Arifin Yahya tentang udah salah kaprah tentang Yerusalem, seolah-olah ini cekcok agama. Ini bukan perjuangan tentang Islam atau Kristen. Ini tentang bagaimana bangsa Arab ini memang hobinya berantem, kira-kira kan kayak begitulah kita. Nah, ke depan, saya cuma mau bayangkan Israel akan bikin apa. Ini Israel ini negara terhormat, ini negara yang bermartabat, negara yang sangat sudah kenyang dihajat. Nih saya ingatkan ya kepada masyarakat Indonesia yang tercinta ini. Namanya Israel itu selamat dari Fir'aun. Halo, Fir'aun. Israel survive. Selamat dari orang Yunani. Ini kita ngomong kerajaan-kerajaan besar di peradaban dulu ya. Selamat dari Roma. Selamat dari Babel juga, dari Babilonia juga. Nah, Babilonia, Hitler, Jerman, Holocaust, 7 negara Arab, Saddam, waktu itu kan. Inkuisisi Spanyol, lolos juga. Jadi makanya ada hal yang Spanyol tadi saya sudah sebut. They are survive gitu loh. Nah jadi maksud aku, ya masa dia nggak bisa survive dari Hamas?
Aku mah coba pakai common sense aja. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, itu dia cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu uraian dari Ibu Koni, dan karena itu juga silakan berikan tanggapan kalian ya. Kemudian yang sedang ramai diperbincangkan juga diuraikan dalam beberapa pemberitaan adalah bahwa Israel meluncurkan rudal anti-tank di Gaza tanpa henti ya. Lalu kemudian juga dalam pemberitaan yang lain dikabarkan bahwa pihak dari Hamas juga ya berencana ataupun mengancam untuk melakukan serangan. Jadi kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina, terutama dalam hal ini adalah Hamas, jadi kedua belah pihak ini sudah saling serang ya, dan dalam banyak informasi yang sudah beredar di pemberitaan ya di media sosial ini, yang pada umumnya menjadi korban adalah masyarakat biasa ataupun warga sipil. Oleh karena itulah saya setuju ya dengan beberapa komentar ataupun respon dari banyak tokoh yang mana mereka menyampaikan agar situasi ini segera dihentikan, agar kiranya ya, karena kasihan yang menjadi masyarakat, kasihan yang menjadi warga yang kemudian menjadi korban paling banyak dalam kejadian yang seperti ini. Ya itu dia teman-temannya. Jadi memang sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Koni ya, bahwa memang tidak semua orang yang memahami bahwa ya terkait dengan pendudukan Israel ataupun bangsa Yahudi di sana itu memang sudah sekian lama ya. Bahkan ini juga tercantum di dalam Alkitab ya, yang disebut sebagai tanah perjanjian. Jadi itulah teman-teman ya situasinya, dan ini memang pro kontra ya, karena di satu sisi bagi yang mendukung Palestina ya tentu mereka akan bersuara bahwa ini adalah hak Palestina, bahwa ini adalah tanah mereka dan segala macam itu. Tapi di satu sisi yang memberikan dukungan kepada Israel juga punya keyakinan yang sama ya. Tetapi memang pada akhirnya apapun itu ya kasihan teman-temannya kalau misalnya juga dikatakan bahwa oh yang warga Palestina di situ harus pergi, harus pindah dan segala macamnya, ya kemana mereka akan pergi kan? Kasihan juga Bapak Ibu ya. Karena begini teman-temannya, situasinya memang kompleks ya, situasinya itu rumit ya. Jadi tidak sesederhana kalau kita banyak berkomentar ataupun kemudian menyampaikan bahwa oh ini kan tanah Israel ya, tanah yang dijanjikan. Betul memang seperti itu ya, ya betul seperti itu. Tapi kemudian bagaimana solusi atas situasi yang demikian ya? Karena di satu sisi pihak dari Palestina juga memberikan klaimnya ya. Jadi teman-teman demikian lah ya. Saya pun juga kalau melihat mengenai dinamika seperti ini, di satu sisi Israel meyakini bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka, bahkan itu juga ada dalam kitab sucinya mereka ya, bahkan ada juga dalam Tauratnya mereka ya, dalam naskah-naskah, dalam banyak uraian ya, itu juga membahas terkait dengan tanah itu adalah tanah yang kemudian dijanjikan kepada Israel ya. Jadi memang situasinya tidak sederhana kawan-kawan ya. Tapi pada dasarnya kalau saya secara pribadi melihatnya ya, dicarikanlah solusi yang paling bagus ya. Dicarikanlah solusi yang paling baik supaya kedua belah pihak ini bisa hidup tentram, bisa hidup sejahtera, bisa hidup damai. Apalagi ya ini terutama kepada masyarakatnya ya. Karena kasihan Bapak Ibu ya. Saya kemarin ada satu melihat cuplikan video ya, yang mana warga dari Palestina terutama yang ada di jalur Gaza itu katanya ya mereka berseru ya, katanya tolonglah kami ya. Ini terutama juga mereka menyampaikan bahwa wah sebenarnya yang membuat kami seperti ini bukan Israel tapi dari Hamas, katanya. Itu cuplikan videonya sudah ramai sekali kawan-kawan ya. Ya sudah ramai sekali cuplikan video ini. Lalu kemudian juga ada pemberitaan ya beberapa waktu belakangan terkait dengan Hizbullah Lebanon ya, mengancam untuk menyerang Israel ya, rudal menuju pangkalan militer. Jadi memang situasinya sudah semakin genting Bapak Ibu ya, sudah semakin luar biasa. Dan tadi ada satu ulasan juga sebenarnya dari Ibu Koni ya. Bapak Ibu kalau mendengarkan secara keseluruhan penjelasan dari Ibu Koni, beliau ini juga menyampaikan bahwa ya sebenarnya begini ya, sebelum kita ini jauh-jauh berbicara, jauh-jauh kemudian memberikan perhatian terkait dengan apa yang terjadi antara Palestina dan juga Israel, ya sebaiknya coba dulu pikirkan nih apa yang sedang urgent, apa yang sedang terjadi bangsa kita di Indonesia hari ini, yang sesungguhnya sedang dan sangat membutuhkan perhatian ekstra dari kita sebagai pemerintah ataupun sebagai masyarakat. Ini yang paling penting dulu nih. Ya, jadi teman-teman, dan dari penjelasan tersebut saya jadi ingat ya, bahwa di bangsa kita di Indonesia ini ya, kalau kita bicara Israel adalah menjajah Palestina, bertindak tidak manusiawi terhadap Palestina segala macamnya ya, oke lah mungkin itu perspektif yang lain ya. Tetapi ada satu kenyataan yang kemudian juga tidak bisa dipungkiri ya, yang seringkali disuarakan, disampaikan oleh Bang Permadi Arya, bahwa di bangsa kita di Indonesia ini ya, yang disebut sebagai jumlah penganut agama dengan kategori minoritas, terutama dalam hal ini adalah Kristen, itu juga sering sekali ya hak-haknya itu tidak diberi secara utuh, terutama dalam konteks kebebasan beragama. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua bisa kita perhatikan ya, dalam banyak pemberitaan ya, bahkan ini sudah sering sekali terjadi, gereja dilarang, ibadah dibubarkan ya,
bahkan ada pengancaman dan segala macamnya seperti yang sempat viral beberapa waktu belakangan. Bahkan yang terakhir yang sedang ramai ini adalah mengenai sekolah Kristen Gamaliel yang ditolak pembangunannya ya oleh kelompok warga intoleran, bahkan ya DPRD-nya pun juga setuju itu tidak ini ya. Setujunya dalam bentuk begini kawan-kawannya. Jadi pihak DPRD-nya pun juga ya kemudian ikut menolak ya, terkait dengan pendirian tersebut. Alasannya adalah untuk menjaga kondusivitas ya. Sekalipun sebelumnya juga muncul ya isu katanya pihak dari Yayasan Gamaliel ini ya tidak mengurus izin ataupun kemudian proses perizinannya belum tuntas ataupun bagaimana. Namun hal itu dari pihak Yayasan Gamaliel sendiri juga sudah bersuara bahwa ya pembangunan sekolah itu tentu ya, mereka ini sudah punya izinnya. Jadi memang situasinya seperti itu kawan-kawannya. Makanya kemarin ada satu penjelasannya dari Bang Ade Armando yang menyampaikan bahwa sebenarnya sederhana saja ya. Kalau misalnya itu diperizinkan, karena ini kan bagian dari membangun bangsa ya, bagian dari mencerdaskan apa namanya generasi muda bangsa. Ya kalau misalnya karena ini adalah terkait dengan sekolah agama yaitu sekolah bercorak Kristen, ya gampang saja yang bukan Kristen jangan sekolahkan anaknya di situ ya. Kan sederhana sebenarnya. Jadi memang itu dia kawan-kawannya. Makanya saya setuju sebelum jauh-jauh memberikan perhatian terkait dengan apa yang terjadi di sana, di Israel dan juga Palestina, ya sebaiknya melek dulu lah, ya lihat dulu lah secara baik terkait dengan apa yang sekarang ini sebenarnya juga sedang terjadi di bangsa kita di Indonesia ya. Jadi itu dia kawan-kawan apa yang kemudian bisa kita lakukan sebagai warga negara, sebagai sesama umat manusia, ya juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya tentu kita doakan ya. Baik itu warga ataupun bangsa Israel ya diberkati oleh Tuhan senantiasa dan semoga ada damai sejahtera di sana dan juga ya demikian dengan warga yang ada di Palestina karena di Palestina juga ada Kristen kawan-kawan ya juga ada Kristen ya jadi memang situasinya ini ya makanya saya lebih senang ya berada pada posisi netral ya dan melihat ini dari sudut pandang kemanusiaan ya karena kasihan ya. Oke Bapak Ibu semuanya jadi sekian